Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang karakteristik daun majemuk yang akan diterangkan oleh saya sendiri Abdul Hanan dan teman saya Galuh Rafika Indrastari, Khairunisa, Wasiatul Hakiki, dan Suwarsi. Daun majemuk. Daun majemuk merupakan daun yang dalam satu tangkai terdapat lebih dari satu anak daun. Daun majemuk atau Folium compositium. Suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari suatu daun tunggal yang torehannya sedemikian dalamnya, sehingga bagian daun di antara torehan-torehan itu terpisah satu sama lain, dan masing-masing merupakan suatu helaian kecil. Bagian-bagian dari daun majemuk. Yang pertama, ibu tangkai daun merupakan tempat dudukan helaian-helaian daun atau yang disebut sebagai anak daun. Ibu tangkai daun ini dipandang sebagai penjelmaan tangkai daun tunggal, ditambah dengan ibu tulangnya. Karena itu kuncup ketiak pada daun majemuk letaknya di atas pangkal ibu tangkai pada batang. Yang kedua, tangkai anak daun, yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Bagian ini dipandang sebagai penjelmaan pangkal suatu tulang cabang pada daun tunggal. Karena itu pada ketiaknya tidak akan tumbuh kuncup. Yang ketiga, anak daun merupakan helaian daun yang terpisah-pisah karena torehan yang dalam. Ciri-ciri daun majemuk. Yang pertama, semua anak daun tumbuh dan lurus secara bersamaan. Yang kedua, anak daun biasanya seumur dan sama besarnya. Yang ketiga, pertumbuhan terbatas, artinya tidak bertambah panjang, dan ujungnya tak mempunyai kuncup. Yang keempat, tidak ada kuncup yang tumbuh pada ketiak anak daun. Selanjutnya, pengecualian. Yang pertama, tumbuhan cermai. Mempunyai daun majemuk yang memperlihatkan pertumbuhan memanjang sampai agak lama, sehingga anak daunnya mempunyai umur yang berbeda dan tidak luruh barengan, sehingga terlihat anak daun pada pangkal ibu tangkai sudah runtuh, sedangkan pada ujungnya ada anak daun yang masih muda dan terlihat segar atau masih hijau. Yang kedua, tumbuhan meniran. Terdapat cabang-cabang dengan daun tunggal yang berseling, yang tumbuh mendatar dari batang pokok dan terbatas pertumbuhannya atau tidak bertambah panjang lagi. Cabang-cabang berdaun ini seperti daun majemuk tetapi bukan, karena dari ketiak-ketiaknya pada waktu tertentu akan tampak keluar bunga yang kemudian menjadi buah. Jika itu daun majemuk, maka tidak mungkin ditemukan bunga atau buah. Berdasarkan susunan anak daun pada tangkainya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama daun majemuk menyirip atau pinnatus, yang kedua daun majemuk menjari atau palmatus, yang ketiga daun majemuk bangun kaki atau pedatus, yang keempat daun majemuk campuran. Dapat dilihat gambarnya seperti gambar di samping. Yang pertama, daun majemuk menyirip atau pinnatus. 1. Daun majemuk menyirip beranak daun 1 atau unifoliatus. Daun ini terlihat sebagai daun tunggal, tetapi tangkai daun memperlihatkan suatu persendian atau artikulasio. Jadi, helaian daun tidak langsung duduk pada ibu tangkai. Sebenarnya, daun ini memiliki lebih dari satu helaian daun, namun yang lainnya telah tereduksi, sehingga menyisakan satu anak daun saja. Misalnya pada berbagai jenis jeruk seperti jeruk bali, Citrus maxim, dan jeruk nipis, Citrus aurantifolia. Yang kedua, daun majemuk menyirip genap atau paripinnatus. Anak daun letaknya berpasang-pasangan di kanan kiri ibu tulang daun, sehingga jumlahnya umumnya genap. Dalam menentukan apakah suatu daun majemuk menyirip genap atau tidak, perhatikan ujung ibu tangkai daun. Jika tidak terdapat suatu anak daun, berarti daun tersebut menyirip genap, namun bisa saja terjadi satu daun majemuk menyirip genap menyerupai anak daun yang jumlahnya gasal. Contoh daun majemuk menyirip genap dengan jumlah anak daun genap yaitu Tamarindus indica. Yang ketiga,
daun majemuk menyirip gasal atau impari pinnatus. Ciri khasnya adalah bila pada ujung ibu tangkai daun terdapat satu anak daun tersendiri, misalnya pada mawar atau rosa sp dan Aglaia adorata. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Daun majemuk menyirip berdasarkan posisi duduk anak daun pada ibu tangkai dan besar kecilnya anak daun. 1. Daun majemuk menyirip dengan anak daun berpasang-pasangan. Anak daun pada ibu tangkai duduk berhadap-hadapan. 2. Menyirip berseling. Anak daun pada ibu tangkai duduk berseling. 3. Menyirip berselang-seling. Anak daun pada ibu tangkai berselang-seling pasangan anak daun yang lebar dengan anak daun yang sempit, misalnya pada tomat. Daun majemuk menyirip ganda. Pada suatu daun majemuk, dapat terjadi anak daun tidak langsung duduk pada ibu tangkainya, melainkan pada cabang ibu tangkai tadi. Daun majemuk ini dinamakan daun majemuk rangkap atau daun majemuk ganda. Sifat ini hanya terdapat pada daun majemuk menyirip. 1. Daun majemuk menyirip ganda 2 atau bipinnatus. Jika anak daun duduk pada cabang tingkat 1 dari ibu tangkai. 2. Daun majemuk menyirip ganda 3 atau tripinnatus. Jika anak-anak daun duduk pada cabang tingkat 2 dari ibu tangkai. Daun majemuk menyirip ganda. Daun menyirip ganda dibedakan lagi atas. 1. Daun menyirip ganda dengan sempurna yaitu jika tidak ada satu anak daun pun yang duduk pada ibu tangkainya yang menyirip genap. 2. Daun menyirip ganda tidak sempurna yaitu masih ada anak daun yang duduk langsung pada ibu tangkainya yang menyirip gasal. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Daun majemuk menjari, Phlammatus atau Diganatus. Daun majemuk menjari apabila semua anak daun tersusun memancar pada ujung ibu tangkai seperti letaknya jari-jari pada tangan. Berdasarkan jumlah anak daunnya dibedakan menjadi 1. Daun majemuk menjari beranak daun 2 atau Bifoliolatus. Jika pada ujung ibu tangkai terdapat 2 anak daun seperti pada Cyanometra cauliflora. 2. Daun majemuk menjari beranak daun 3 atau Clivaliolatus. Jika pada ujung ibu tangkai terdapat 3 anak daun, misalnya pada Hevea brasiliensis. 3. Daun majemuk menjari beranak daun 5 atau Quincunc foliolatus. Jika pada ujung ibu tangkai terdapat 5 anak daun, contohnya pada Gynandropis pentaphylla. 4. Daun majemuk menjari beranak daun 7 atau Septem foliolatus. Jika ada 7 anak daun pada ujung ibu tangkainya, contohnya pada Ciba pentandra. 5. Jika daun majemuk menjari mempunyai 7 anak daun atau lebih, maka dikatakan beranak daun banyak atau polifoliolatus. Bisa dilihat pada gambar daun di samping sebelah kanan. Selanjutnya yang ketiga ada daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Daun ini mempunyai susunan seperti daun majemuk menjari, tetapi 2 anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang di sampingnya. Seperti contoh pada gambar tersebut Arisaema filiforme atau Araceae. Dan selanjutnya yang keempat ada daun majemuk campuran atau Digitatopinnatus. Daun majemuk campuran adalah daun majemuk ganda dengan cabang-cabang ibu tangkai memancar seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai daun. Tetapi pada cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Jadi daun majemuk campuran adalah gabungan dari daun majemuk menjari dan daun majemuk menyirip. Seperti contoh putri malu atau Mimosa puticael.
Tata letak daun pada batang. Tempat dudukannya suatu daun dinamakan buku-buku batang atau nodus. Bagian batang antara dua buku-buku disebut ruas atau internodium. Untuk mengetahui tata letak daun pada batang, harus ditentukan terlebih dahulu berapa jumlah daun yang terdapat pada satu buku-buku batang, dengan kemungkinan 1. Pada setiap buku batang hanya terdapat satu daun. Jika demikian, tata letak daun dinamakan tersebar atau folia sparsa. Contohnya pada pohon talok. Pada setiap buku-buku batang hanya terdapat 2 daun berhadapan. Dalam hal ini, 2 daun dalam satu buku-buku letaknya berhadapan dan bersilang. Contohnya pohon mengkudu. Yang selanjutnya nomor 3, pada setiap buku-buku batang hanya terdapat lebih dari 2 daun. Tata letak daun yang demikian dinamakan berkarang atau folia verticillata. Nah, untuk bagan atau skema letak daun, ini dapat dilihat dari sisi samping dan dari sisi atas. Nah, ini ada ortostik, spiral genetik, dan daun. Untuk daunnya ini ditandai yang hijau-hijau ini, untuk ortostiknya garis sampingnya itu, yang spiral genetik yang melingkar ini. Nah, dinamakan spiral genetik. Untuk menggambarkan letak atau susunan daun pada batang ditunjukkan dengan rumus tata letak daun. Contoh tata letak daun dengan rumus 2/5. Artinya setelah spiral, ini spiral yang melingkar nih, yang melingkar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya setelah spiral genetik melingkari 2 batang. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti sudah 2 batang. Akan melewati 5 buah daun. 1, 2, 3, 4, 5. Didapatkan 2 daun yang segaris nih. 2 daun yang segaris. 1 dan 6 garis. Nah, itu untuk skema letak daun atau menggambarkan letak susunan daun pada batang dengan rumus 2/5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.